Wahyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Mari kita bersyukur, memanjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita sehingga kita pagi hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Dan alhamdulillah kita bangun tidur masih dalam keadaan sehat walafiat. Sehat hati kita, sehat badan kita, sehat tekad kita, sehingga kita mudah melangkahkan kaki kita. Tidak banyak orang yang bisa melangkahkan kakinya menuju rumah Allah di waktu yang masih gelap gulita, pada waktu subuh. Tapi masih banyak orang yang bisa berjalan, berlari kilo-kilometer hanya untuk mendapatkan kesehatan fisik dan ragawi, tapi dia tidak sanggup untuk melangkah ke rumah Allah walaupun jaraknya cuma 100 meter. Maka kita bersyukur kepada Allah menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW yang dapat memakmurkan rumah-rumah Allah. Memakmurkan rumah Allah adalah ciri daripada orang yang beriman, ciri orang yang beramal saleh, dan mereka insyaallah akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Miai, Masjid Muhammadiyah Sungai Miai. Miai ini ada singkatannya atau tidak? Atau nama memang sungai ya. Kalau Miai dalam sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia ini itu singkatan Majelis Islam A'la Indonesia. Itu disingkatnya Miai. Kebetulan sama dengan nama sungai di wilayah Kota Banjarmasin ini. Alhamdulillah saya dapat bersyukur pada Allah kita bisa bersilaturahim pada subuh yang berbahagia ini dalam rangka safari dakwah di 3 kota di Kalimantan Selatan yang merupakan bagian dari kegiatan Majelis Tabligh pimpinan wilayah Muhammadiyah dan juga pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarbaru. Alhamdulillah kita akan melanjutkan pagi hari ini kajian kita sebagaimana sebelum-sebelumnya, dimulai dari Masjid Hajjah Nuriyah kemarin. Saya membawakan kajian kitab Al-Arba'in fi Fiqhin Nasri wat Tamkin, yaitu 40 hadis yang berkaitan dengan bagaimana caranya kita meraih pertolongan Allah dan meraih kejayaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait tema tentang perjuangan umat di akhir zaman ini untuk membela dan mempertahankan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, kita sebagai warga Muhammadiyah, warga persyarikatan, memiliki hubungan yang historis yang amat istimewa dengan Masjidil Aqsa.
Tentu setiap muslim harus merasa memiliki Masjidil Aqsa. Setiap muslim. Kenapa? Muslim itu wajib membela dan mempertahankan Masjidil Aqsa, ya, karena dia memiliki keistimewaan tersendiri di dalam ajaran Islam, baik secara akidah maupun secara syariah. Secara akidah, Masjidil Aqsa ini adalah tempat yang istimewa, rumah Allah yang dibangun yang kedua di atas muka bumi ini, atau masjid yang kedua, yang pertama di atas muka bumi ini dibangun setelah pembangunan Masjidil Haram di Makkah. Yang kedua, dia adalah kiblat pertama umat Islam. Ya. Nabi Muhammad sholat bersama sahabatnya sejak awal risalah Islam ini diwahyukan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu sejak awal malam Nabi menerima risalah dari Allah Subhanahu wa taala, beliau itu sudah melaksanakan ibadah sholat. Tapi sholatnya belum 5 waktu. Sholatnya itu baru waktu subuh dan waktu sholat malam saja. Ya, itu yang wajib. Sampai datang kemudian perintah sholat 5 waktu, yaitu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, ke Sidratil Muntaha, dan sebelumnya Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sholatnya Nabi dan sahabat itu selama periode Mekah 13 tahun. Sampai hijrah ke Madinah 1 tahun 4 bulan. Berapa? 1 tahun 4 bulan itu 16 bulan. Itu menghadap kiblatnya kemana? Ya, menghadap kiblatnya Rasulullah dan para sahabat itu ketika sholat, baik ya sholatnya ketika masih awal dakwah maupun setelah sholat itu diperintahkan 5 waktu, itu sholatnya menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Ya. Dan yang ketiga, dia adalah tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ini peristiwa mukjizat yang sangat luar biasa yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga Masjidil Aqsa ini adalah tempat yang senantiasa mendapatkan perhatian dari baginda Rasul SAW. Dan yang lebih istimewa lagi, Masjidil Aqsa ini, Baitul Maqdis ini adalah tolok ukur keimanan seorang muslim. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 143 itu. Bagian dari ayat yang menyatakan bahwa kamu umat ini adalah umat pertengahan, umat terbaik. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblah. Ketika Allah menetapkan arah kiblat itu, kita harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul SAW. Kiblat, ketika diperintahkan Allah menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, maka kita mengikutinya. Ketika diperintahkan untuk dialihkan, dipindahkan kemana? Ke Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram dipindahkan dalam peristiwa tahwilul qiblah. Kapan peristiwa tahwilul qiblah itu terjadi? Itu pada bulan Rajab. Bulan Rajab tahun kedua Hijrah. Alhamdulillah. Itulah yang terekam di dalam surah Al-Baqarah di di pertengahan juz yang kedua, ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban untuk apa? Menjaga, melindungi dan mempertahankan Masjidil Aqsa. Itu bagi setiap muslim. Nah, bagi warga Muhammadiyah, hubungan kita dengan Masjidil Aqsa ini luar biasa. Sejak awal, sebelum terjadinya perang dunia keberapa? Kedua. Ya, sebelum terjadi perang dunia kedua, setelah Inggris memberikan janji deklarasi kepada Yahudi internasional untuk memberikan tanah Palestina kepada Yahudi, tahun 1931 seorang mufti besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Hajj Al-Husaini, itu menyelenggarakan Muktamar Islam Internasional yang pertama di kota Al-Quds atau Yerusalem. Beliau mengundang 150 lebih tokoh, cendekiawan, zu'ama dan ulama muslim dari 22 negara. Ya, diundang tokoh-tokoh hebat. Untuk apa? Untuk menyatakan janji dan sumpah setia untuk membela Masjidil Aqsa dari ancaman Yahudisasi yang didukung, yang di backup, ya, yang disponsori oleh penjajah kolonial Inggris di Palestina. Ketika tentara sekutu Inggris memenangkan Perang Dunia ke-1, ya, koalisi Inggris, Prancis dan Rusia mengalahkan Kekaisaran Jerman dan Daulah Utsmaniyah atau Kekaisaran Ottoman, ya, itu Inggris mempersiapkan lahan Palestina ini untuk orang-orang Yahudi. Yahudi diberikan kebebasan menguasai tanah-tanah Palestina. Diberikan ruang untuk migrasi, mendatangkan Yahudi dari seluruh dunia ke tanah Palestina, dan ini merupakan ancaman bagi umat Islam yang ada di Palestina, terutama di Baitul Maqdis. Sebab itu Mufti Besar Palestina tahun 1931 beliau mengundang ulama-ulama dan pemimpin Islam dari 22 negara di dunia untuk berkumpul di Masjidil Aqsa, mengadakan konferensi seminar internasional Islam yang pertama tahun 1931, tepatnya bulan Desember ini, tanggal 7 sampai 17 Desember 1931. Kira-kira jamaah di sini sudah ada yang lahir belum? 1931, ya mungkin bapak atau kakeknya yang sudah ada waktu itu, ya. Masya Allah, Masya Allah. Ketua konferensi Islam ini yaitu Muhammad Amin Al-Hajj Husaini. Tahu siapa sekretarisnya yang ditunjuk untuk, ya, menjadi penyelenggara Muktamar Islam yang pertama internasional ini? Dia adalah seorang pemuda dari kota gede Yogyakarta. Beliau adalah tokoh Muhammadiyah yang waktu itu masih muda, belajar di Darul Ulum Universitas Kairo, yaitu yang bernama Abdul Kahar Muzakkir. Dia adalah kemudian menjadi profesor, kemudian menjadi rektor Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, dan juga menjadi pengurus besar Muhammadiyah pada era tahun 1940-an sampai 60-an. Jadi warga Muhammadiyah ini, ya, kita sudah diajarkan oleh para pendahulu kita, ulama-ulama terdahulu kita, untuk apa? Terlibat aktif dalam pembelaan Masjidil Aqsa. Oleh sebab itu, mari kita mengkaji hadis-hadis Al-Arba'in fi Fikrin Nasri wa Tamkin, sebagaimana yang saya mulai ketika beberapa malam waktu yang lalu untuk kita mengadakan safari dakwah di Kalimantan Selatan ini. Hadis yang ketujuh, dawamul amal min asbabin nasri wat tamkin. Kenapa kita perlu mempelajari hadis-hadis tentang perjuangan, meraih kemenangan,
di akhir zaman ini, karena Nabi SAW sudah memberikan panduan rambu-rambu kepada kita. Kalau umat ini ingin mulia, umat ini ingin mendapatkan keberuntungan, kejayaan dari Allah, maka dia harus mengikuti aturan-aturan ilahi. Dia harus mengikuti kaidah-kaidah dalam meraih kemenangan dari Allah. Sebab apa? Wa man nasru illa min indillah. Ini kaidah dalam Al-Quran. Tidak ada pertolongan, tidak ada kemenangan kecuali itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan umat bukan karena hebatnya senjata yang dimiliki. Kemenangan umat bukan karena uang yang banyak, logistik yang banyak. Kemenangan umat juga bukan karena ilmu, pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Itu semua betul kita perlukan untuk bertarung, ya, melawan penjajah. Kita perlu senjata, betul. Kita perlu pasukan, betul. Kita perlu logistik, ya. Tapi kalau bukan karena dukungan, bukan karena pertolongan dari Allah, maka tidak akan terjadi kemenangan bagi kita umat Islam. Kenapa? Karena kita yakin semua pertolongan dan kemenangan itu berasal dan bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus perhatikan kaidah-kaidahnya. Maka Nabi dalam hadis ini yang ketujuh, dawamul amal, tentang pentingnya kita beramal itu secara kontinu, ya, berkelanjutan. Gitu. Hadisnya dari mana? Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibunda Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi SAW bersabda, saddidu. Saddidu itu artinya apa? Carilah, ya, maksimalkanlah kebenaran. Carilah kebenaran, beramallah dengan maksimal. Wa qaribu, kalau tidak bisa maksimal, minimal mendekati yang maksimal. Wa abshiru, dan terimalah kabar gembira. Bergembiralah dengan apa? Pahala, dengan dukungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas apa? Nikmat kamu bisa beramal saleh. Fa innahu la yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Karena apa? Karena tidak ada satupun orang bisa masuk surga karena amalnya saja. Qalu, para sahabat bingung. Mereka bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, apakah hal yang demikian itu juga berlaku kepadamu ya Rasulullah? Engkau juga tidak masuk surga karena amalnya? Qala wala ana. Apa jawaban Nabi? Justru saya juga begitu. Hukum itu berlaku bukan hanya untuk kalian umat Islam, tapi juga berlaku buat saya. Aku tidak bisa masuk surga karena semata-mata amalku, illa an yataghammadani Allahu minhu birahmatin, kecuali karena itu semua adalah merupakan karunia apa yang telah dianugerahkan oleh Allah berupa rahmat kasih sayangnya kepadaku, sehingga kita bisa masuk surga. Jadi yang menyebabkan kita masuk surga ini bukan hanya amal, tapi juga karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu, ketahuilah, kata Nabi SAW, anna ahabbal amali ilallah, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang bagaimana? Adwamuhu wa in qalla, yaitu amal yang paling dawam. Apa itu dawam? Dawam itu berketerusan, berkelanjutan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, jadi amal yang paling baik itu adalah jangan angat-angat tai ayam. Oh, semangat
sekali tahajud malam pertama langsung 10 rakaat. Tambah witirnya 1 atau 3. Wah, itu baru malam pertama. Malam besoknya enggak tahajud. Malam berikutnya enggak juga. Malam berikutnya mulai bisa tahajud lagi, tapi cuma berapa? 2 rakaat. Berkurang ya, udah malas. Nah, begitu. Enggak boleh. Lebih baik apa? Kita mulai dari yang sedikit-sedikit dulu. Ya. 2 rakaat tahajud sudah cukup. Dengan 1 witir, 1 rakaat witir, ya. Enggak perlu kita baru memulai kemudian langsung memulainya dengan apa? Dengan jumlah bilangan rakaat yang banyak. Nah, itu. Mau membiasakan sholat duha langsung berapa? 8 atau 6. Wah, belum tentu nanti besoknya, hari besoknya duhanya bisa 6. Dimulai dari yang dikit-dikit dulu. Yang penting apa? Didawamkan insya Allah. Berangkat menuju masjid, kita mau melaksanakan ibadah sholat subuh, ya, kita sholat apa? Tahiyatul masjid. Yang pertama kita ketika masuk masjid. Kemudian yang kedua kita apa? Sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Gitu ya. Jadi kalau sudah sunat fajar nggak perlu qobliyah lagi. Qobliyah itu ya sunat fajar. Sholat sunnah fajar sebelum subuh. Ya, tapi diawali dengan apa? Tahiyatul masjid dulu. Supaya apa? Lebih menyempurnakan kita punya masuk masjid itu. Adabnya adalah salah satunya kita mulai sholat dengan apa? Tahiyatul masjid untuk menghormati masjid. Insya Allah. Jadi yang dikit-dikit dulu. Jangan terlalu ngoyo, ya, jangan terlalu maksain banyak tapi kemudian tidak berkelanjutan. Yang penting apa? Istiqomah. Kita bisa tiap hari melaksanakan subuh berjamaah, bisa sholat tahiyatul masjid kita biasakan, kemudian kita sunat fajar, baru setelah itu kita zikir sambil menunggu qomat, ya, untuk sholat subuh. Itu salah satu zikir yang dulu dibiasakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dia punya kebiasaan sebelum sholat subuh, habis sholat sunat fajar, dia berzikir apa? Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. 40 kali beliau baca. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ya. Ini biasanya justru malah dibaca di zikir wirid ini dibaca di masjid-masjid NU. Tapi itu zikir yang wirid yang biasa dibaca oleh Ibnu Taimiyah itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seorang ulama, ya, yang menghidupkan manhaj salafus saleh, yang banyak sekali mendapatkan ujian, difitnah, dipenjara. Karena apa? Karena fatwa-fatwa fikihnya, pembaharuan fikihnya, fatwa-fatwa tentang akidahnya yang menggoncang tatanan lama, ya, itu beliau punya kebiasaan wirid. Ya, wirid ini biasa, beliau baca setiap sebelum sholat subuh, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta 40 kali. Kemudian selesai itu beliau baca apa? Ahyil qulub tahya waslih lanal a'mal fid din wad dunya wal akhirah. Beliau mengatakan sebagaimana diceritakan oleh muridnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, siapa orang yang membaca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, didawamkan, diteruskan selama terus setiap sholat subuh, sebelum sholat subuh dia baca itu, kalau bisa dibaca 40 kali, Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hatinya senantiasa untuk apa? Seluruh hidupnya, seluruh aktivitasnya, ya, hidup hatinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ini pentingnya dakwah istiqomah. Nah, bagaimana penjelasan hadisnya menurut para ulama, ya?
terutama terkait dengan apa? Perjuangan kita untuk membela Palestina. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saddidu itu apa? Perintah untuk beristiqomah dalam agama. Fasadat huwa talabus shawab. Sadat itu kata-kata wasaddidu artinya apa? Mencari amal yang paling benar. Kalau al-muqarabah wa qaribu adalah amal yang mendekati kebenaran yang maksimal. Kalau kita nggak bisa sempurna, insya Allah. Ya, saddidu ihrisu ala isabati shawab. Ya, kalau kita beramal, kita pertama pasang targetnya apa? Pasang targetnya itu yang maksimal. Ya, istiqomah, amal solehnya, infaknya, sholat fardunya, sholat sunnahnya, berjamaahnya, kita berharap apa? Yang maksimal. Nah itu. Ayyakunal amalu khalisan lillah wa ala sunnatin nabawiyah. Jadi kata as-sidat atau mencari amal yang maksimal itu dengan bagaimana? Satu, syaratnya amal kita harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, amal kita sesuai dengan prakteknya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadah jangan ngarang-ngarang. Insya Allah, karena ibadah itu harus berdasarkan apa? Petunjuk dari Allah dan Rasul. Nah, sekarang orang ribut ya, tentang Rajaban. Ya. Sholat hari pertama, puasa hari pertama bulan Rajab, keutamanya ini itu nggak ada. Ya, kalau begini maksudnya nggak ada itu bagaimana? Ya, orang beribadah di bulan Rajab itu baik. Ya, semua ibadah apa saja bentuknya di bulan-bulan yang haram seperti al-ashhurul hurum, di antaranya satu bulan yang terpisah menyendiri. Ya, bulan haram itu kan ada 4, betul? Ada Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Nah, yang 3 ini nyambung, salasun mutawaliyat, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Habis bulan Syawal itu masuk 3 bulan haram. Untuk apa? Persiapan umat melaksanakan ibadah haji sampai selesai haji bulan Muharram. Satu yang menyendiri bulannya itu bulan Rajab. Nah, sekarang kita bulan Rajab. Ibadah di 4 bulan yang haram ini pahalanya memang bagus, berlipat ganda. Tapi ini kata para ulama, karena untuk supaya menggiring, memotivasi hamba Allah untuk beribadah lebih giat, maka tidak jarang dibuat hadis-hadis palsu. Ya, yang menyampaikan keutamaan puasa hari pertama bulan Rajab begini pahalanya. Nah, itu nggak ada. Semua sudah diteliti oleh ahli hadis, terutama oleh Syekhul Islam dan Imamul Muhaddisin, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab khusus yang diberi judul Tabyinul Ajab fi Syahri Rajab. Ya, beliau sampai terheran-heran. Kenapa kok ada banyak hadis-hadis tentang keutamaan ibadah di bulan Rajab, padahal tidak benar. Rawi-rawinya banyak yang bermasalah. Ya, dinyatakan hadis-hadisnya itu dinyatakan sebagai hadis palsu, banyak perawi-perawinya yang lemah dan sangat lemah, tidak bisa dipercaya. Kita beribadah di bulan ibadah apa saja di bulan Rajab ya sama seperti amal-amal yang lain. Berinfak, sedekah, kita sholat sunnah, kita puasa sunnah boleh Senin Kamis, ya. Kemudian puasa Ayyamul Bid di bulan Rajab, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Tapi bentuk pahalanya, kamu puasa hari pertama ini pahalanya begini, hari kedua begini. Ada lagi sholat malam namanya sholat raghaib begini, itu nggak ada. Itu sudah diteliti oleh para ulama ahli hadis tentang pahalanya. Kita nggak bisa menentukan pahala sekian, itu rahasia Allah. Ya.
Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana adwamuha wa in qalla. Ya, amal yang sudah terbiasa kita lakukan di bulan lain, ayo kita lanjutkan di bulan Rajab. Insya kalau ibadah di bulan Rajab itu pahalanya pasti dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa? Karena dia al-ashhurul hurum. Itu, ashhurul hurum. Ini pahala yang besar. Tapi bagaimana pahalanya sebesar apa? Itu kadang-kadang dibuatlah hadis-hadis seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan itu tidak bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang kedua, waqaribu, kalau enggak bisa sempurna, bagaimana? Ya mendekati sempurna. Iqtaribu minhu ij'alu amalakum wasatan bainal ghulu wat taqsir hatta la tamallu wa tatrukul amal. Jadikan amalmu itu pertengahan antara sikap ekstrim. Ekstrim ini apa? Ghulu, menambah amal ya yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, atau kita mengurang-urangi ya. Taksir itu ngurang-ngurangin amal. Jadi nambah-nambah amal nggak benar ya, kalau nggak ada contohnya dari Nabi. Mengurang-urangi amal juga tidak benar. Jadi pertengahan. Insya Allah ya. Wa abshiru. Yang ketiga, kita harus bergembira dengan apa? Dengan pahala mengerjakan amal yang istiqomah. Amal yang istiqomah walaupun kecil, walaupun sederhana, walaupun tidak banyak bilangannya, rakaatnya, tapi kalau istiqomah didawamkan, Nabi mengatakan bergembiralah kamu dengan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi anna Allah yaghfirul lil muqsir idza taba wastaghfar wa anna as-sa'ada fil akhirah bi rahmatillah wa fadlih la bil amali wahdah. Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang kurang amalnya apabila dia bertobat dan minta ampun kepada Allah, dan kebahagiaan di akhirat itu Allah akan berikan dengan apa? Rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab karena amalnya semata-mata. Ya. Hadirin dirahmati Allah taala, kita kembali kepada hadis ini ya. Jadi ini kenapa hadis ini dikaitkan oleh ulama itu dengan perjuangan kita untuk meraih kemenangan dari Allah? Ini penting ya, sebab istiqomah itu bukan hanya dalam urusan ibadah, istiqomah dalam amal soleh, istiqomah dalam berjuang mempertahankan agama Allah itu juga harus istiqomah. Istiqomah dalam membela saudara-saudara kita yang tertindas, itu kita harus istiqomah. Jangan bela Palestina ya berapa tahun sekali kalau ingat. Jangan bela Masjidil Aqsa kalau ada pembantaian, pembunuhan Zionis saja terhadap rakyat Palestina. Nah, itu namanya ingat-ingat tai ayam, itu hangat-hangat tai ayam ya. Nah, kita pembela Palestina ini harus apa? Berkelanjutan. Harus memperhatikan semua aspeknya. Saddidu. Ya, artinya apa? Kita cari amal yang paling sempurna. Bagaimana kita menyiapkan generasi. Gitu. Karena perjuangan Masjidil Aqsa ini bukan 1-2 tahun, Pak. Dari zaman dulu ketika Profesor Abdul Qahar Muzakir menjadi sekretaris Konferensi Islam Internasional pertama di Al-Quds tahun 1931 tanggal 7 sampai 17 Desember, itu sudah dimulai perjuangan umat untuk membela kesucian Masjidil Aqsa dari upaya Yahudisasi. Kenapa sampai sekarang belum selesai? Masih terus ada ya, ancaman Yahudi? Ya karena kitanya belum serius. Umat ini membela Al-Aqsa ya parsial-parsial. Tidak menyiapkan generasi, tidak menyiapkan calon pemimpin yang baik, tidak menyiapkan i'dad kekuatan umat. Ya, makanya ya mohon maaf itu. Ya, berlarut-larut masalah Palestina ini belum bisa meraih kemerdekaan yang hakiki. Kenapa?
karena banyak pengkhianatan, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh umat Rasulullah, terutama bangsa Arab mengkhianati perjuangan saudaranya sendiri di Palestina. Pemimpin Arab banyak yang berkhianat. Saya kemarin pernah menerjemahkan buku tentang khulasah ringkasan sejarah perjuangan Palestina. Ya, kronik perlawanan Palestina itu lengkap datanya bagaimana perjuangan membebaskan Palestina ini justru terhalang oleh pengkhianatan pemimpin-pemimpin Arab itu sendiri. Ya, mereka yang ingin membebaskan Masjidil Aqsa, ya itu justru mendapatkan apa? Mendapatkan hukuman. Orang berjihad ke Palestina dari Mesir, dari Yaman, dari Irak, dari Saudi, dari mana-mana negara sudah hampir mengalahkan Yahudi. Ya, akhirnya apa? Koordinator tentara Arab, ya itu yang berasal dari pemerintahan Arab ini kemudian menyetop senjata, tidak diberikan kepada para mujahidin, dan kemudian mereka disuruh apa? Disuruh menarik diri, pulang ke negaranya masing-masing, malah ditangkap-tangkapin, dimasukkan penjara. Nah, ini yang menyebabkan masalah Palestina ini apa? Tidak berhasil diselesaikan dengan baik. Terus menerus ada bercokol Israel di Palestina itu. Kenapa? Karena itu terkait juga dengan kepentingan Arab. Ya, banyak pemerintahan negara-negara Arab ini didirikan ya menjadi pemerintahan boneka Israel dan Amerika untuk melindungi eksistensi Israel. Makanya kita perjuangan ini Masya Allah berat. Maka itu apa? Kita mengambil pelajaran dari hadis Nabi SAW, saddidu wa qaribu. Ayo kita mulai perbaiki diri kita, amal kita, ibadah kita, akidah kita, kita luruskan. Kemudian dalam beramal mendukung perjuangan meraih kemenangan bangsa Palestina, umat Islam di Palestina dan juga di seluruh penjuru dunia. Sebab masalah umat ini bukan cuma Palestina, Pak. Umat kita yang dijajah, ya, yang ditindas bukan hanya di Palestina, tapi yang paling besar memang di Palestina. Ada lagi yang masalah lain, ada di Kashmir, India, umat Islam. Ada di Rohingya di Myanmar, ditindas juga oleh rezim Myanmar. Ada lagi di Uighur, Xinjiang, ya, jadi provinsi di Cina. Itu Muslim, itu negara besar itu. Xinjiang dulu namanya Turkistan Timur. Negara Turkistan Timur ini dia adalah negara berumpun bangsa Turki. Ya, mukanya, wajahnya, matanya sipit kayak Cina, tapi bahasanya bahasa Turki yang dipakai. Budayanya budaya Islam yang dipakai. Ya, pakaiannya pakaian Islam yang dipakai, pakai jilbab, pakai ini jubah dan sebagainya, seperti bangsa Turki dan orang-orang Islam pada umumnya. Tapi pada tahun 1940 negeri Turkistan Timur ini dicaplok oleh Cina dan dimasukkan, diintegrasikan menjadi provinsi baru namanya Xinjiang. Itu juga umat Islam menghadapi apa? Persekusi, ya. Bahasanya dihilangkan, aksara tulisan-tulisan Arab juga tidak boleh lagi dipakai. Orang bawa Quran dianggap sebagai teroris. Ngaji, puasa, Ramadan nggak boleh. Itu. Maka itu kita sebagai umat ini apa? Harus mempersiapkan diri apa? Saddidu wa qaribu wa abshiru. Amal kita untuk perjuangkan agama Allah harus kita maksimalkan. Tapi dimulai dengan apa? Dimulai dengan yang kecil-kecil dulu. Ya, yang penting istiqamah. Kenapa? Amal yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling didawamkan. Insya. Hadis yang ke-8, i'dadu asbabil quwwah. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa 'ala al-mimbar a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail
Yaitu diceritakan oleh Sayyidina Uqbah bin Amir, semoga Allah meridainya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, beliau ketika berada di atas mimbar menyampaikan ayat, wa'aidu, dan lakukanlah persiapan lahum, untuk menghadapi musuh-musuhmu, mastata'tum min quwwah, apa saja yang kalian sanggup persiapkan. Berupa apa? Kekuatan. Itu surat Al-Anfal ayat 60. Bagaimana Nabi menyampaikan apa kekuatan itu? Ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu. 3 kali Nabi mengatakan, ingatlah kekuatan itu adalah memanah. Jadi memanah bagian dari kekuatan. Nah, kekuatan memanah itu di zaman dulu memang memanah ini penting. Kenapa? Karena dia bisa menghalau menyebabkan musuh itu menderita atau terkena serangan itu dari jarak jauh. Kalau pakai pedang kan harus berhadapan langsung ya. Tapi kalau dari tombak juga mungkin jarak jauh, harus jarak dekat juga. Baru kita bisa melukai musuh atau membunuh musuh. Tapi kalau ingin yang efektif dari jarak jauh itu adalah memanah. Makanya dulu pasukan di semua peradaban, ketika belum ada roket, belum ada pesawat tempur, belum ada meriam, itu pasukan pemanah ini jadi andalan. Betul? Untuk apa? Menimbulkan korban yang banyak kepada musuh dari jarak jauh dan kita tidak terlibat langsung berhadap-hadapan. Maka dia apa? Panah. Nah, siapkan pasukan pemanah yang banyak, ya. Setiap kali keluar itu panahnya bisa ratusan ribuan, bisa mengenai musuh dari jarak jauh. Nah, sekarang memanah yang dimaksud itu di zaman modern ya harus berkembang sesuai dengan teknologi manusia. Sekarang dikembangkan apa? Dulu ada roket, ada rudal, ya, ada pesawat tempur jet F-15. Sekarang yang terbaru F-35. Indonesia nggak mau kalah, dia pesan pesawat jet tempur dari Turki yang kualitasnya sama dengan F-35. Karena Amerika ini nggak mau jualan F-35 kepada negara-negara berkembang atau negara Islam. Kenapa? Takut nanti akan menyaingi atau bisa menyerang Israel dengan senjata terbaru. Jadi Israel itu maunya F-35 ini hanya digunakan oleh Amerika dan Israel aja. Walaupun sudah dirayu-rayu oleh Arab Saudi, dirayu-rayu oleh Qatar, bantuan ratusan miliar dolar, paket ekonomi untuk Amerika, untuk apa? Negosiasi bisa beli jet F-35, sampai sekarang nggak dijual-jual sama Amerika kepada negara-negara Arab. Makanya Indonesia langsung mengontak Presiden Turki Erdogan untuk kerjasama memproduksi dan membeli 40 itu banyak itu. Itu satu skuadron atau berapa itu? Skuadron ya, 40 pesawat tempur generasi kelima. Itu yang setara dengan F-35-nya Amerika Serikat. Nah, sekarang itu seperti itu. Sekarang lagi apa? Bisa kita menjatuhkan bom dengan kekuatan macam-macam levelnya, itu dengan jarak jauh dan tinggal di remote control pakai apa? Drone senjata. Nah, Indonesia juga bikin kerjasama dengan Turki pakai drone Bayraktar yang jarak kendali, jarak menengah dan jarak jauh. Coba lihat kemarin itu perang ya antara Israel ya dengan Brigade Al-Qassam, itu juga pakai drone. Turki mengalahkan pasukan yang di Azerbaijan itu juga pakai drone. Ya. Kemudian Pakistan perang dengan India juga pakai drone. Israel kemarin 12 hari ya baku tembak dengan Iran juga pakai drone, jarak jauh semua. Jadi semua pakai teknologi, ya, nggak perlu berhadapan tentara. Ya, kalau berhadapan tentara ya banyak korban. Nah, sekarang pakai teknologi dikontrol jarak jauh. Itulah ar-ramyu, ala innal quwwatar ramyu,
Ala innal quwwata rabbi. Umat Islam harus punya kekuatan. Kalau kita ingin disegani, kita tidak ingin ditindas oleh bangsa lain yang lebih kuat dari kita, kita harus mandiri dalam persenjataan militer kita. Inilah ajaran Islam. Jadi Islam, Nabi Muhammad SAW itu tidak apa? Tidak hanya menyuruh kita sholat, tidak hanya menyuruh kita puasa sunnah, tidak hanya suruh kita pergi haji, umroh dan lain sebagainya, tapi juga mempersiapkan kekuatan militer. Nabi ngomong langsung di atas mimbar, ayo umat Islam, siapkan kekuatan kamu. Pasukan pemanah harus kuat. Sekarang zamannya berbeda, berubah, tidak lagi pakai panah. Ya, kalau mau nyerang Amerika, Israel pakai panah, ya kita mati duluan, Pak. Oh, dia pakai apa? Pakai rudal serangannya, ya kan? Dia pakai drone. Nah, kalau kita cuma pakai panah, ya selesai kita. Kita harus lawan juga pakai drone. Kita lawan juga pakai F-35 atau kandan dan sebagainya. Insya Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim hadis nomor 1917 yang tadi itu ya. Nah, hadis yang ke-9 sebelum kita akhiri pagi ini karena masuk waktu syuruk, yaitu al-hathu 'alal jihad wa 'uluwu manzilati. Bagaimana Nabi memotivasi umat untuk berjihad dan tingginya kedudukan jihad di jalan Allah Ta'ala. An Abi Hurairah qala qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ya'dilul jihad fi sabilillahi azza wa jalla. Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, apa amalan yang bisa menyamai nilai jihad di jalan Allah? Qala la tastati'una. Tidak ada amal yang kalian sanggup untuk menandingi pahala jihad fisabilillah. Qala, Abu Hurairah berkata lagi, fa'adu alaihi marrataini aw tsalatan. Orang-orang bertanya lagi, mengulangi pertanyaan yang sama sampai 2-3 kali. Apa amal yang bisa menandingi, menyamai amal jihad di jalan Allah? Nabi juga menjawab apa? La tastati'unahu. Kamu gak akan bisa menyamainya. Baru yang ketiga Nabi mengatakan, mathalul mujahidi fi sabilillah. Perumpamaan seorang mujahid yang berjuang di jalan Allah, kamathalis shaimil qaimil qaniti bi ayatillah. Itu sama seperti kamu ya menggabungkan apa? Orang yang ahli puasa, orang yang ahli sholat malam, orang yang khusyuk ya menamatkan membaca ayat-ayat Allah, la yaftaru min siyamin wala salatin, yang tidak pernah putus-putusnya dia puasa dan sholat. Kira-kira ada yang sanggup gak kita? Jadi ahli puasa, kemudian ahli sholat malam, ahli tahajud, dan ahli baca Quran dalam satu waktu. Sanggup gak kita? Gak ada yang sanggup, Pak. Ada orang sanggupnya rajin puasa sunnah, tapi gak sanggup tahajud lama-lama. Ada orangnya ahli tahajud tapi gak biasa puasa sunnah. Ada orang yang biasa ini tapi gak biasa baca Quran, menghatamkan Quran 3 hari hatam. Gak ada. Yang bisa menggabungkan itu semua gak ada. Nah, pahala jihad itu, mujahid fisabilillah itu, kalau kita bisa menyatukan 3 amal yang hebat ini. Ya, puasa dia kerjakan, tahajud dia kerjakan, kemudian dia rajin menghatamkan membaca Al-Quran. Kalau bisa itu semua, baru kamu bisa menandingi pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah, sampai seorang mujahid itu kembali dari perangnya atau jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita gak boleh meremehkan saudara-saudara kita yang berjihad di jalan Allah, ya, mereka yang berjuang membela agama Allah, berjuang membela tanah airnya, yang berjuang membela kesucian Masjidil Aqsa. Kita nggak bisa meremehkan mereka, walaupun kita ahli ibadah, walaupun kita ahli puasa sunnah, walaupun kita ahli baca Quran, ya, itu pahala kita belum bisa menandingi mereka, Pak.
insya Allah maka itu apa? Kita harus mendukung. Yang bisa puasa, puasa. Yang bisa sholat malam, yang bisa baca Quran, tamatkan. Tapi jangan pernah kita meremehkan dan merendahkan derajat para mujahidin, mereka yang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan membela kesucian Masjidil Aqsa. Insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat 3 hadis pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal buat kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas diri kita, memperbaiki kualitas umat kita, kualitas ibadah kita, kualitas akidah kita sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan salafus saleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.